Yes, kembali semua yang lagi nonton barengan sama gue Raben di Hip Hop Reggae Connection Volume 2. Proud to be East Sides. Dan sekarang gue udah, ini ada tamu-tamu yang gue bilang mereka berdua ini adalah brother baik gue berani. Karena ada tamu-tamu yang lain bikin gue grogi. Karena mereka lebih, lebih dewasa. Bukan, justru mereka lebih dedengkot. Jadi gue takut, ada groginya. Coba kalau yang ini karena mereka berdua brother baik gue. Dan langsung aja gue perkenalkan di sini ada Korigor. Halo. Dan juga Conrad, Good Vibration. Halo brother baik, Raben. Halo, terima kasih sudah bergabung di sini. Kalau Conrad sebenarnya double job dia. Tapi dia punya karya jadi dia layak untuk diajak ngobrol juga di sini. Amin. Langsung nih, gue pengen nanya soal sebenarnya yang paling unik. Dari mereka berdua buat gue itu ada dua. Yang pertama nama, gue pengen tanya soal nama. Yang kedua nanti kita bahas juga soal rambut. Tapi nanti kita tanya. Kita mulai dari nama dulu nih. Dari nama, gue memang sudah kenal dua-duanya. Cuma gue pengen penjelasan lebih jelas gitu ya, lebih dekat. Korigor ini pengertian namanya seperti apa. Abis itu juga Bung Conrad. Gimana nih? Gue sekarang kan fokus di musik ya. Jadi gue sebenarnya sekarang juga merepresent nama gue QG ya. Ya. Nah sebenarnya Korigor juga cuma disingkat aja. Biar nggak terlalu banyak esensi YouTube-nya lah gitu ya. Nah udah gitu Gor ini sebenarnya God Raised Me sih. Oh keren. Gitu. Good Vibration, God Raised Me. Terus. Jadi terus udah gitu dan gue suka main game horror juga kan. Jadi ya Gor aja singkatannya, that's it. Gitu. Itu emang genre juga ya kalau main game ya. Genre. Tapi sekarang sebagai musik lebih akrab dengan istilah QG ya. Aja, dengan nama QG. Gokil. Itu dia dari Korigor. Kalau Mr. Conrad Good Vibration, keren banget loh, gila. Vibration itu geter-geter loh. Geter-geter enak berarti ya. Good Vibration. Itu gimana tuh? Nama gue aslinya sebenarnya Conradus. Conradus, kalau panjangnya tuh Conradus Scholastica Beanduli. Orang timur namanya panjang-panjang. Iya. Semenjak 2010, setelah gue cabut dari band sebelumnya, gue punya keinginan, gue pengen bikin sesuatu tapi ada nama gue di situ. Sehingga gue bikin nama Conrad terus ada Good Vibration-nya. Kenapa Good Vibration? Karena gue pengen challenge diri gue untuk bisa menjadi lebih baik setiap hari. Kalau kata Raben Brother baik kan, hidup lebih baik. Amin. Jadi gue pengen jadi setiap hari itu jadi pribadi yang baik daripada hari yang kemarin. Karena gue pernah gagal. Pernah gagal di band sebelumnya. Mungkin menurut orang-orang itu gak gagal. Tapi menurut gue gagal. Karena setiap orang berhak punya standar sukses masing-masing. Iya benar. Ya, entah itu di karir atau di keseharian atau di kehidupan. Sehingga dari 2010 gue coba represent nama gue dengan awalnya Conrad and the Good Vibration. Tetapi setelah sekian lama gue berpikir bahwa ternyata di Indonesia itu membedakan solo dan band adalah bukan di komitmen tapi di cuan. Itu gitu. dia. Kalau sendiri lebih enak ya? Sendiri. Artinya gini. Akhirnya gue berpikir gini. Kalau mau ngomong band tapi komitmennya nggak sama. Akhirnya kan berantakan gitu. Betul. Mendingan gue udah Conrad Good Vibration aja. Kita bukan band tapi ini keluarga. Siapapun boleh bisa pakai nama itu. Dan gue juga nggak mau menahan karir teman-teman gue. Karena gue yakin bahwa mereka itu player reggae yang bagus. Jadi disitulah akhirnya gue bilang udah jadinya Conrad Good Vibration. Keren. Nah gue suka tadi istilahnya jangan sampai ngalangin rezeki orang ya. Bener sekali. Karena amit-amit itu timbal baliknya bisa nggak enak sendiri gitu. Tapi tadi lo sempat bilang tadi dulu pernah band. Iya. Korigor ini, QG ini dulu juga pernah ngeband. Ya. Terus gue pengen tanya lebih ke genrenya dulu. Kenapa sekarang Korigor ini lebih ke hip hop? Kenapa kalau Good Vibration, Conrad jalannya di reggae? Dari pribadi masing-masing. Itu kenapa tuh? Musiknya gue milih ini aja gitu. Kenapa? Jadi kan gue dulu drummer kan ya. Dulu drummer. Gue drummer dari mulai SMP ya 2005 ya Pak kebetulan ya. Wah. Sangat muda sekali. Masih muda. Nah udah gitu sebenarnya di perjalanan itu ya memang sebenarnya listening gue tiap hari yang memang gue sering dengerin ya lagu hip hop, R&B ya khususnya juga. Dan ketika gue bubar juga bandnya nggak beda jauh sama Conrad juga karena kesibukan dan lain-lain. Ya kenapa gue nggak memfokuskan musik di mana yang musiknya memang gue dengerin tiap hari gitu. Jadi waktu itu karena gue kenapa drum tuh karena skill-skillan. Zaman dulu kan metal harus yang gitu kan, terus ngerasa keren gitu kan. Betul. Kayak gitu kan dulu.
Terus akhirnya ketika bubar, ya kenapa gue harus maksain gitu. Toh gue gak denger daily-nya pun gak itu sebenarnya gitu. Hip hop dan R&B gitu. Jadi sesuatu yang emang lo sukai juga, walaupun lo juga bermusik dulu lebih have fun aja ya. Iya. Dulu musik have fun, metal dulu ya. Metal, gue metal. Biar bisa gak keren, bisa double pedal gitu kan. Gitu dulu keren kan. Cewek-cewek beda ya, suka drummernya gitu. Yoi, betul. Sekali dia paham sekali ya. Memang pada baik paham. Powernya beda dulu soalnya masih muda. Incernya apa yang disukai oleh cewek. Bener. Kalau Brother Conrad kenapa akhirnya dulu pernah ngeband, sekarang akhirnya solo karir dan di reggae juga? Ya alasannya pertama ya itu tadi seperti yang gue bilang bahwa kita hidup di saat sekarang bahwa ini zamannya orang berkolaborasi, berkoneksi dengan siapapun. Terus suatu saat gue yakin bahwa suatu saat orang gak bicara soal genre. Karena setiap musisi, setiap penyanyi dia akan menemukan genrenya sendiri. Mungkin genre korigor namanya. Sehingga gue sih lebih berpikir ke sana. Dan kenapa nggak ngeband lagi ya? Tadi seperti gue bilang bahwa komitmen itu sulit loh. Lebih baik kita jadi keluarga karena di keluarga tuh sebenarnya nggak ada komitmen tapi ada pengertian. Iya kan? Beda ya artinya. Iya beda dong. Kalau komit itu adalah mau drummer, mau basis, mau vokalis, mau keyboardis tanggung jawabnya sama. Membesarkan band itu. Band itu adalah rumah. Tapi ketika kita udah bikin satu rumah dengan nama band itu, tapi komitmennya berbeda. Ada yang santai kan sayang gitu lah lihat. Nah zaman sekarang banyak sekali di Indonesia ini performer yang punya karakter yang luar biasa gitu kan. Ya dia butuh musisi-musisi yang bisa mendukung gitu kan. Nah gue pikir teman-teman gue yang selama ini ngiringin gue main seband sama gue, ya kalau dia cuma ikut gue terus kadang-kadang ya kita rezekinya terbatas kalau cuma satu orang gitu. Akhirnya ya udah mendingan kita jadi keluarga. Kapanpun lu mau pergi oke, kapan lu mau datang oke. Gue akan janji sama diri gue sendiri gue akan terima kalian sampai kapanpun. Jadi prinsip gue adalah lebih baik jadi keluarga. Nah reggae adalah tempat di mana gue bisa mengeksplor apapun gitu karena gue pikir tanpa beat pun gue bisa nyanyi pakai gitar gitu kan daripada yang lain gue akapela kan lucu juga gitu kan gitu. Kayak kira seperti itu sih. Itu yang membuat lo juga akhirnya jatuh cinta dengan genrenya dan betul sekali. Kebersamaan tadi ya yang dijelasin ya. Nah sekarang gue pengen tahu juga mungkin ada teman-teman pelaku hip hop yang belum hatam soal reggae. Ada yang udah suka reggae pengen tahu tentang hip hop. Nah gue pengen nanya tentang karirnya masing-masing nih. Sekarang lagi sibuk apa atau mungkin lagi mau persiapan rilis apa dari masing-masing ada gak? Kalau gue sih sekarang persiapan rilis album ya di akhir bulan ini. Nanti di akhir tanggal 23 rencananya. Dan di situ gue memang ini rintisan lagu-lagu yang gue buat ketika gue beralih yang tadinya fokus ke YouTube ke musik lagi gitu. Ini nanti sekitar ada 9 lagu. Dan inti dari cerita lagu ini sebenarnya lebih ke pengalaman masing-masing aja. Cuman lebih ada yang tentang karir, ada yang tentang cinta, dan ada yang tentang wanita. Karir, cinta, wanita itu. Penopang hidup tuh kayaknya. Iyalah, jelas. Peruntukan. Ya. Penyeimbang. Betul seperti itu. Terus kalau kegiatan sehari-hari sih hanya ya gue ada beberapa bisnis aja sih kayak gitu untuk ya buat dapur inilah ngebul. Dapur ngebul. Jadi memang lagi ada produksi album lagi ya. Dan untuk korigor lagi dijalanin juga. Dan ini dalam waktu dekat, yang paling dekat. Dalam waktu dekat ini ya, betul. Kemarin-kemarin lo masih lebih banyak single-single ya? Single-single aja. Oke. Kalau Brother Conrad gimana nih? Di musik reggae lagi sibuk apa atau mungkin ada yang mau dirilis? Iya, hampir sama sih sama korigor. Gue juga lagi persiapan album. Memang album kali ini lebih ke band, lebih organik. Jadi gue pengen bahwa semua teman-teman musisi yang kemarin sempat main sama gua, itu gue pengen gabungin semua dalam album itu. Cuma karena pandemi pending, harusnya rilis kemarin tanggal 11 November, cuman pending mungkin tahun depan kita rilis. Terus sembari itu gue ada kolaborasi juga dengan beberapa, ya kita barter beat lah gitu ibaratnya, kayak gitu. Terus kalau di luar musik, gue lagi bisnis juga, coba makanan tradisional di kampung gue coba olah gitu. Kalau kepo-kepo cek Instagramnya pasti dijual. Nah gue pengen tahu ini salah satu yang identik juga adalah rambutnya. Ini dua-duanya mereka punya identik warna rambut dan gue yakin cara perawatannya berbeda. Ini siapa nih yang pengen menjelaskan? Kalau gue takut salah karena rambut gue biasa aja.
Ada yang bilang dread, ada yang bilang konro, ada yang bilang gimbal. Nah, dari masing-masing menjelaskan rambutnya nih gaya apa nih. Gue pengen tahu nih. Gue ini mulai 2018 waktu itu ya. 2018. Ya dreadlock ya. Oke. Awalnya pakai rambut asli sampai segini nih. Cuman gak panjang-panjang. Tipe rambut gue tebel gitu, gak panjangin kan. Akhirnya agak sedikit extend sedikit-sedikit. Dan kenapa gue pakai gimbal ini? Karena gue dulu tuh gak dulu sih sebenarnya. Cuman gue ada salah satu orang, figur penyanyi juga, tapi penyanyi bukan rapper dia. Unik rambut gimbalnya. Biasanya kan gimbal panjang. Biasanya gimbal panjang terus kayak atau enggak ada yang nanggung gitu jadi ikat. Nah kalau dia tuh dibuletin gitu ke atas. Cuman dibuletnya nggak besar. Kecil. Nah itu gue seneng banget tuh. Jadi sempet gue 2019 itu fokus di yang bulat gitu. Cuman lama-lama rambut gue panjang ya jadi kan berat juga ya. Jadi kayak gini. Sesuai kan. Keren. Gitu. Ini kalau dari Korigor. Perawatannya gimana lo? Wah ribet banget sih. Gue tapi cuci rambut rajin lah ya. Kayak sendiri gitu. Terus sama paling pakai hair tonic aja sih yang ya kayak gitu sih. Ya yang sering yang sering ngasih aja gitu ya. Kayak gitu juga sih. Oh enggak. Kalau aja yang mau. Oke. Jadi itu menjadi ini ya karena sesuatu yang lo suka lo nyoba terinspirasi sama orang akhirnya lo coba bikin rambut itu. Kalau Bung Kondrat nih lebih panjang nih. Ini ada cerita nggak nih di balik rambutnya ini? Kebetulan gue mulai dreadlock itu tahun 2002, dimana gue memutuskan untuk berhenti kuliah dan gue fokus di musik reggae. Oh gitu. Bukan karena stres berhenti kuliah terus rambutnya jadi gondrong gitu ya? Enggak ya? Enggak juga sih, karena kebetulan gue punya keluarga yang sangat moderat. Kebetulan bokap juga main musik walaupun dia PNS. Tapi karena di timur tuh zaman dia musik tuh bukan sebuah pekerjaan, sebuah profesi tapi cuma sekedar hobi. Nah pada saat gue memilih untuk berhenti kuliah dia dengan senang hati yang penting tanggung jawab. Nah dari situ gue mulai berpikir untuk kayaknya gue harus bikin sesuatu dalam diri itu jadi semacam saksi perjuangan gue bermusik. Jadi gue dari gimbal dari pendek. Rambut gue nggak pernah kena jarum sekalipun. Gue emang kalau di Jamaika sebutnya nati dread. Nati dread. Jadi memang dia gimbal alami. Gue treatmentnya pakai sampo. Perawatannya juga jarang gue ke salon. Gue treatment sendiri karena ternyata semenjak ada YouTube gampang banget ngerawat sesuatu gitu kan. Betul. Jadi ya kalau nggak sampo cukup kalau buat ngilangin busa-busa ini pakai cuka apel aja. Sekalian biar busa bekas sampo itu kan semua sampo punya deterjen kan. Itu bisa dikeluarin biar nggak bau aja, nggak putih gitu. Terus ya sampai sepanjang ini gue sempat potong 3 kali. Karena ya kadang-kadang kalau lagi permisi ke toilet itu kan kadang kalau dia jatuh ya berarti masuk ke dalam. Kalau kepanjangan akhirnya gue potong. Orang bisa salah ini tuh ya. Apaan tuh? Tahu di flash. Karena bentukannya nih, mohon maaf. Tapi gue pengen tahu deh. Kalau misalkan tips perawatan rambut dari masing-masing. Misalkan ada yang pengen dreadlock udah punya rambut kayak gitu juga. Lo pengen kasih tahu. Pokoknya kalau punya rambut gini harus apa misalkan atau tipsnya. Gue sih rajin Kalau gue sih rajin retouch yang pasti ya dimasuk-masukin lagi si rambutnya sama hair tonic sih itu aja penting. Memang sampo juga harus sih. Cuman terkadang kan repot ya. Udah gitu ngeringinnya lama dan lain-lain. Hair tonic sih yang penting sih. Gitu. Banyak kok itu. Kalau ini sama tadi ya? Kalau gue sih beda karena memang gue nggak pakai jarum kan, nggak pernah ke salon dread juga, nggak pernah. Treatmentnya adalah sampo karena basically deterjen itu sifatnya lengket. Jadi biar ini saran juga nih buat biar Cory nggak pakai jarum-jarum lagi, sampo aja. Jadi pas keramas biarin dia agak kering dikit-dikit. Setelah itu baru bilas. Pasti lama-lama padat, dreadnya padat. Pasti dia nggak bakal keluar. Percaya sama gue. Karena beberapa teman-teman gue yang gimbal, gue saranin begitu, pasti lebih awet. Boleh. Gitu. Jadi cuka apel itu ya tadi? Cuka apel itu untuk bersihin. Karena kalau kita pakai tonik sama kadang-kadang bikin lemas, malah dia keluar nanti dari tracknya. Jadi dia jadi nggak mau berteman sama temen-temennya. Nah gitu. Karena locknya ada di dasar kan, di akar gitu. Jadi maksud gue kalau tonik sih untuk si kulitnya sih. Iya benar. Buat vitamin ya, buat vitamin, kulit bukan kepala buat ininya bukan. Jadi itu sih benar. Sampo aja. Kira-kira gue udah bisa belum sih bikin tipis-tipis segini? Bisa. Cobain lah kalau ada yang mau bikinin. Nah tadi udah kita ngomongin rambut, kita balik lagi ke musik. Gue pengen tahu juga nih karena this is Hip Hop Reggae Connection Volume 2 Proud to be East. Gue pengen tahu dari Cory sendiri melihat musik reggae nih. Dibuat lo sendiri, lo pasti gue yakin juga suka juga musik reggae. Gue pengen tahu lo sukanya yang kayak gimana sih kalau musik reggae?
udah jelas yang kenalin gue pertama kali ya Steven lah ya. Itu waktu dulu kan wah bener-bener lagu gue My Jam lah. Dan tapi akhirnya gue lebih ngedenger hip hop dan R&B. Cuman gue sempat bertahun-tahun ngedengerin satu band dan cuman lagu itu doang yang gue dengerin. Reggae. Ya. Kolo Hekai. Iya. Tahu ya? Iya. Gua Google dulu nanti abis ini. Terus. My Dream Girl itu. Iya, benar. My Dream Girl itu benar-benar nemenin gue kuliah tuh reggae, dan dari situ gue sempet zaman kuliah tuh masuk kafe reggae. Gitu dari situ wah asik juga ya kata gue. Ya udah sih gue di situ kenal reggae gitu. Ya. Kalau Bung Konrad gimana? Awalnya gue suka banget sama hip hop. Gue pengen jadi rapper sebelumnya. Waktu gue dari Flores. Cuman karena di Flores itu nggak ada beatmaker. Terus kenapa gue suka hip hop? Karena kalau di timur, lagu yang dipakai buat pesta itu lagu yang rata-rata hip hop. Dulu zaman gue kecil ada Two Live Crew. Ya itu kan lama-lama. Terus ada MC Hammer, semuanya itu. Karena reggae yang masuk ke sana itu kan rata-rata reggae kayak Marley, Ava Blondie yang notabene cuman community yang joget gitu kan, orang suka reggae. Tapi semuanya ketika dibikin lagu, ya kayak Kang Iwa punya lagu Bebas. Terus itu kan masa kecil gue, masa SMP itu kan gue dengerin itu. Terus ya akhirnya muncul lagu namanya Segi, Angel Bombastic, Mr. Bombastic. Gue pikir itu hip hop ternyata. Ternyata setelah gue kali-gali ternyata mereka adalah subgenre dari reggae, dancehall, ragamuffin gitu kan. Karena ada kemiripan, ada yang sesuatu yang serupa gitu ya. Nah jadi pada saat gue datang ke Jakarta, hal pertama yang gue lakukan adalah gue pengen jadi rapper kan. Gue pengen rapper, gue kenal beberapa. Cuman ternyata beli beat waktu itu mahal. Gue kan duitnya dikirim terpas-pasan. Udah gitu YouTube juga belum ada kan itu. Jadi kita gak bisa ambil download gratisan gitu kan. Gak ada, akhirnya ya udah. Reggae bisa nih. Nah dari setelah itu baru gue tahu ternyata di reggae juga ada subgenrenya. Ada apa segala macam. Jadi yang ternyata gue pakai buat pesta di kampung gue itu ternyata dancehall, ragamuffin, reggaeton yang Puerto Rico dan sebagainya. Iya betul. Nah baru gue ternyata. Nah dari hip hop gue kulik stylenya, gue kulik. Terus kelamaan gue lihat, kan reggae Indonesia zaman dulu ya, gue ngomong pengalaman ya. Dandannya begitu aja. Tapi gue lihat, Sean Paul keren dandannya, Shaggy keren, baik Lift Jane keren segala macam. Kenapa gue nggak bisa seperti itu? Dari gue kulik gayanya dari hip hop, gimmicknya juga dari hip hop, tapi rootsnya gue tetap di reggae. Gue combine sama kultur gue di kampung gitu aja. Keren. Jadi itulah. Keren banget. Tepuk tangan dong yang ada di sini, boleh kasih semangatnya. Hip Hop Reggae Connection dari Korigor dan juga Konrad Good Vibration, di mana masing-masing juga punya kecintaan atas musik satu dengan yang lainnya. Dari hip hop ke reggae, reggae juga ke hip hop. Dan sekarang gue ada sedikit pemberian. Ini ada dua kaos dulu. Yang ini buat Kori, yang ini buat Bung Konrad. Silakan dibuka dulu. Siap. Bisa tambah menyala ini. Jangan menyala dong. Beda rapper soalnya. Biar naik komen-komennya di sini. Oke, boleh dibuka, ditunjukin dulu. Eastside ini adalah official merchandise. Proud to be East. Proud to be East. Hip Hop Reggae Connection Proud to be East. Terus juga ini ada lagi. Dua list. Ini banyak hadiah ya. Boleh dong, harus bagi-bagi. Silakan diterima. Ada lagi. Wih banyak ini. Ya, simbolis saja ucapan terima kasih. Wis. When art meet taste. Yes. Wis. Nah, wisuda nih gue, ibaratnya wisuda nih. wisuda di Hip Hop Reggae Connection Volume 2. Terakhir, kata-kata terakhir dari Korigor dan juga Konrad Good Vibrations, kalau misalkan ada teman-teman penggila musik hip hop ataupun reggae, misalkan ada hal yang ingin disampaikan buat mereka untuk tetap berkarya mungkin atau tetap positive vibe, gimana, silakan. Kalau gue sih do what you make you happy ya, pasti jelas. Kalau yang gak bikin lu bahagia, jangan pernah mau ikutin itu. Cari kebahagiaan lu karena semua berhak ya untuk bahagia. Betul. Terus satu lagi, kalau masalah karir, idealis yang realistis. Yes, itu aja. Idealis yang realistis. Kalau nggak ngerti, coba ngerti dulu. Tapi itu dalam tuh artinya. Silakan dari Bung Konrad. Kalau gue cuma mau bilang, reggae is what we live, so live it positive. Alright. Yes. Do what you wanna do and love what you do. Pop. Dengan demikian sudah selesai nih ngobrol gue barengan sama Korigor dan juga Konrad Good Vibration.
Hip Hop Reggae Connection Volume 2, proud to be East. Proud to be Eastside Pride. Thank you. Hey, jangan banyak keluh, kita keru-keru. Kolaborasi QG, Conrad to Vibration. Lego, hey, 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 yo, yo. Still grooving. Hey, but enough for them, I'm singing out loud. Sing positive vibe, that's make me proud.